Cek. Halo. Aduh. 400.000 kira. Gak ada suaranya. Mas. Suara. Lagi seru-seru, Pak. Pak. Gantian aku yang live deh. BRN, CIA, Rockefeller, harus tolong jangan disadap dong, saya mau ini kayaknya dia dibungkam ini. Beli. Ganti sinyal beli, ya Allah, aduh. Ya ini yoklek malah. Udah. Yoklek ikutan yoklek. Woi. Yang enggak belum ya, bisa toh. Ini kan nonton. Yang masuk. Belum. Apa judulnya apa sih? Ya, sudah. Loh, kok hilang? Wah, nih. Bentar kita tunggu dulu deh. Wartawan detik belum sel. Jadi dari dulu saya percaya jika ketika balik ke persoalan yang simpel tadi, di lingkar pertemanan kita yang paling kecil pun itu pasti ada konspirasi. Ya. Oke. Jadi nggak mungkin banget di skala global yang melibatkan profit banyak banget, ini nggak mungkin nggak ada konspirasi. Itu pijakan logika saya. Nah, ketika saya melihat COVID ini, awalnya saya sempat percaya. Jadi awalnya saya sempat percaya berapa hari gitu jika ini virus ini memang dari Cina, dari binatang segala macam. Karena ini kan diberitakannya seperti itu. Tapi ketika saya coba cari informasi dari sumber-sumber lain di luar mainstream media, saya banyak menemukan fakta-fakta yang menyimpulkan kebalikannya gitu loh. Jika virus ini adalah man-made atau dibuat oleh manusia, jika COVID ini adalah sebuah skema dan mungkin ada hubungannya juga dengan kasus Pizzagate, itu jejaring pedofilia Gedung Putih yang sudah membunuh banyak orang yang mencoba membongkarnya. Jadi ini sengkarut banget ini, saya ngelihatnya. Saya telusuri lagi lebih dalam, terus saya baca-baca lagi buku-buku yang lama saya baca tentang teori-teori ekonomi, tentang teori-teori politik. Ini sekarang masuk akal banget itu. Jadi memang ada siklus setiap berapa tahun sekali ekonomi itu dinolkan lagi, ekonomi itu di restart lagi. Kenapa begitu? Anda percaya nggak pemegang kendali atau pemegang kekayaan 99% kekayaan bumi ini dipegang oleh 1% kelompok. Itu sudah terjadi sejak dulu. Si Rosel. Iya, teman-temannya mereka lah, 1%. Saya bilangnya 1%. Jadi mereka sejak dulu menciptakan environment agar mereka itu tetap berada di puncak piramid. Agar mereka selalu tetap ada di puncak piramid, mereka perlu apa? Kontrol. Iya kan? Bayangin aja, jika mereka lengah misalnya, 1% ini lengah, mereka tidak mengontrol yang 99 ini, lama-lama yang 99-nya akan naik dan memakan mereka, dan mereka akan nggak jadi 1% lagi. Itu mereka tidak inginkan. Makanya ketika mereka melihat ada kan mereka punya tuh parameter politik, mereka udah punya banyak, ada think tanknya tuh udah gede banget. Jadi ketika think tanknya menyarankan kekuatan peta politik dunia seperti ini, peta ekonomi dunia seperti ini, jika kalian tidak melakukan ini dalam beberapa tahun, kalian akan turun dari puncak piramid, orang lainnya akan naik. Itu tidak diinginkan, karena sejak awalnya adanya peradaban ini, sejak awal adanya ilmu hukum moneter, teori moneter perbankan, itu mereka yang menentukan semuanya. Kenapa harga? Kalau beli C berarti, tapi secara umum percaya nggak sih kalau COVID itu ada? Percaya. Berarti COVID ada. Percaya. Terus COVID ini berarti menurut BC berarti man-made ya? Menurut saya man-made. Dari laki-laki beli.
Lagi. Menurut Kata saya, potong terusin. menurut saya COVID ini man-made. Ya. Terus Dan apa namanya? Balik tadi kemana tadi? Kita sampai di mana tadi terakhir? sampai itu puncak piramid terus Oh, iya. COVID man-made ada. It's all about control. Dan kawan-kawan tolong yang menonton ini tolong jangan rasis. Ini bukan masalah perang antar negara. Ini bukan masalah perang antar ras. Elit global ini sengaja menciptakan ilusi jika ini adalah sebuah pertempuran antar negara atau antar ras. Mereka sengaja menciptakan ilusi itu agar mereka lebih gampang mengontrol konfliknya. Gitu loh. Makanya sekarang kan banyak bilang, oh ini ulah Cina, ini ulah Israel, ini ulah Amerika. Buang dulu stigma itu. Ini sekumpulan 1% ini mereka nggak punya nationality. Mungkin di paspor mereka ada nationality, tapi mereka tuh jiwanya mereka tuh nggak punya jiwa kebangsaan, tidak punya jiwa nasionalisme, tidak. Mereka tidak beda, level pemikirannya beda. Mereka tuh ngelihatnya tuh bumi ini sebagai sebuah ya bumi tempat punyanya. Ya kalau bahasanya Lady Gaga apa global citizen lah gitu. Jadi mereka tuh tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas agama. Ada positif negatifnya kan. Kalau kita ngambil sisi positifnya, ya manusia tuh semakin mengikis perbedaan. Kalau perbedaan tuh semakin terkikis kan kemungkinan konflik tuh berkurang. Tapi kalau kita melihat sekitar negatifnya, jika manusia itu seragam, maka akan ada beberapa kelompok yang dengan gampang memanfaatkan atau mengontrol kita dan mereka mendapatkan keuntungan. Sementara yang kebanyakan orang akan dimanfaatkan aja karena kalau kita ada seragam, misalnya kita sudah dipakai microchip semua, kita dipakai vaksin semua, kita seragam semua, udah pasti ada yang kontrol dong. Nggak mungkin kalau kita semua seragam tuh nggak mungkin nggak ada yang kontrol. Dan yang kontrol tuh pasti orangnya itu aja. Tapi kalau misalnya kita tetap dibiarkan berbeda-beda, tiap negara tetap dibedakan tumbuh dengan gayanya mereka sendiri, dengan sistem ekonomi mereka sendiri, ya itu akan berbahaya bagi 1% ini. Makanya mereka tuh sangat mereka tidak suka dengan yang namanya demokrasi. Mereka tidak suka dengan yang namanya population growth. Jadi yang belum tahu ya, Bill Gates, mungkin yang ini bagi yang belum tahu ya, Bill Gates itu bukan seorang computer nerd yang mulai dari nol. Dia itu bukan seorang computer nerd yang mulai dari nol. Ayahnya dia sangat dekat dengan Rockefeller. Ayahnya dia sangat dekat dengan Rothschild. Itu bisa dicari di buku-buku sejarah. Jadi dari kecil, Bill Gates ini sudah didesain oleh lingkungannya untuk menjadi seperti dia sekarang. Sudah diproyeksikan. Dia tuh bukan yang punya Microsoft loh. Dia tuh cuma co-founder. Dia tuh punya duit, dia beli lisensinya, dia beli kepemilikannya, dia jadi bagian dari Microsoft. He's a fucking businessman. You know? Bagi yang belum tahu ya, Bill Gates is a fucking businessman. Dia bukan malaikat, dia bukan dokter. Ini makanya kemarin saya emosi sama Mas Tirta tuh, Mas Ipeng tuh ketika Mas Ipeng ngomong ke saya, beli jangan ngomong hal yang di luar kapasitas. Aku langsung ngelihat ke Bill Gates loh. Anjing, seluruh dunia dibikin panik masalah kesehatan sama orang yang bukan dokter. Bill Gates lulusan dokter mana? Nggak ada. Tedros, bosnya WHO, dokter mana? Nggak ada. Tedros punya rekam jejak yang kotor. Dia pernah bikin kasus di Ethiopia. Bill Gates vaksinnya banyak yang gagal di India sama di Afrika. Kenapa kita dikontrol sama 2 orang yang bukan dokter dan semua dokter dengerin dia? Kita udah gila apa gimana? Dokter yang sebenarnya tuh nurut sama orang yang punya duit, yang kebetulan bisa membiayai riset. Jika Anda, saya tanya pertanyaan psikologi ya ke orang-orang ya. Jika Anda percaya nggak kalau orang psikopat itu ada, percaya nggak, Pak Mas Ipen? Gimana? Psikopat itu ada nggak dalam kehidupan orang nyata? Psikopat? Orang psikopat. Ya. Kalau di dalam tanah orang, maksudnya di kelainan jiwa sih mayor mental ada, gangguan mayor mental. Oke. Orang serial killer termasuk psikopat atau dia jujur, kalau orang serial killer jujur aja kalau dia mati dia memiliki hampir semua sih ada kelainan mayor mental mereka, kelainan mayor mental gitu. Ada yang bisa disebut schizophrenia, ada yang bilang bipolar, ada yang bilang maniak gitu. Iya, betul. Psikotik. Jadi orang-orang dengan masalah kejiwaan kayak gitu ada di sekitar kita dong berarti. Ya, emang. Ya.
Bayangkan sekarang, serial killer aja ada. Orang pemakan kanibal aja ada. Kenapa milioner atau triliuner yang punya duit banyak banget, dari mana kita tahu mereka tuh nggak punya sifat-sifat kayak gitu? Itu. Apa jaminannya orang-orang itu memang benar-benar lurus, sementara rekam jejaknya sudah banyak menunjukkan keganjilan? Kalau kamu mau, dan yang membuat nama mereka selalu bersih adalah, balik lagi ke musuh bersama kita tadi, mainstream media. Mainstream media selalu melindungi image orang-orang ini. Kalau kamu ketik di search engine ya, di Google, dimanapun, kamu coba cari dirt-nya, you try to dig cari kasus-kasus lama mereka tuh, susahnya minta ampun, Mas. Susah banget. Karena sudah ditutup oleh ribuan berita bagus tentang mereka. Contoh. Ini kita balik ke konteks ini ya, konteks ke kasus COVID ini ya. Hidrokloroquine, itu contoh. Ketika beberapa dokter, ini awal April, beberapa dokter di Eropa, Amerika, India menemukan mereka berhasil menyembuhkan pasien COVID dengan hidrokloroquine dicampur dengan zinc. Zinc itu apa, Mas? Vitamin C ya? Zinc itu jenis vitamin multivitamin sih, bukan ya suplemen lah. Zinc Zn itu kayak ion sih, Zn. Ya, jadi bukan cuma satu dokter, banyak dokter yang berhasil menyembuhkan pasien dengan itu. Harga hidrokloroquine itu 60 sen. 10 sen. Harga hidrokloroquine itu per butirnya 10 sen, itu 1.600 rupiah. Yang megang paten obat itu bukan dari lingkaran 1%, bukan dari teman-temannya Gates, bukan dari Rockefeller, bukan dari Rothschild, bukan dari Soros, orang lain. Ini menurut saya hidrokloroquine ini di luar perkiraan mereka. Mereka mikirnya tuh nggak akan ada yang bisa nemuin, ternyata ini ada. Dan hidrokloroquine kan dicoba dipopulerkan oleh Donald Trump juga, Pak Jokowi juga, beberapa presiden negara mencoba memberi solusi ke masyarakat. Coba ini obatnya, ini ada yang sembuh, monggo dicoba. Apa yang terjadi? Seminggu setelah itu CNN, New York Times, Washington Post, Vice Magazine, semualah itu, hampir berpengaruh ya, yang diikuti sama orang-orang pintar, yang dipercaya sama orang-orang yang kelas menengah ke atas, orang-orang di perusahaannya, orang-orang yang punya banyak anak buah, mereka yang ikuti media-media itu, diserang. Jadi Buset, bentar, gak ada suaranya lagi ketika dia bahas CNN. Ada suaranya nggak? Ini aku bandingin bentar. Bentar. Ada suaranya nggak? Nggak ada. Gila, tiap ini kebetulan apa cocok logi ya? Tiap kali beli, suaraku doang kan yang ada. Tiap kali beli jerek ngomong media mainstream pasti hilang. Statement nih. Ini kalau statement kocak banget nih. Ya Allah. Aduh. Halo. Jam 11:30. Ini aja, closing statement. Kamu sudah lihat ini jaringannya. Jadi kacauin, Pak. Ya kalau aku nggak apa-apa, Pak. Si jaring yang dua-duanya disilang dulu, Bos. Iyalah. Aduh, sakit banget ini lengan yang bagian sini. Mau ngomong closing statement nih langsung nih. Tunggu beli jerek aja ya. Soalnya percuma juga nih kalau dilanjutin dia putus-putus terus setiap 10 menit. Ya, dilanjutin aja lagi besok. Percuma juga, lanjutin besok juga pasti putus-putus. Oh, udah. Dah. Yuk lagi yuk. Langsung. Oke, lanjut ya, Pak.
Gimana? Nama Ya. berarti nama medianya nggak boleh disebutin ya? Oke, nama medianya. Terus. Jadi ketika hidrokloroquine itu berusaha dipopulerkan oleh beberapa dokter, beberapa mainstream media yang berpengaruh itu langsung membanjiri search engine Google itu dengan berita-berita buruk tentang hidrokloroquine. Hidrokloroquine dibilang bisa berbahaya bagi jantung, tidak bisa menyembuhkan COVID. Jadi kalau sekarang Anda coba ya, saya bilang berkali-kali kepada di caption saya di Instagram, algoritma adalah Tuhan baru. Siapapun yang bisa mengontrol algoritma bisa mengontrol bumi. Karena kalau kamu udah kontrol algoritma, kamu tuh bisa ngebentuk persepsi manusia gitu. Sekarang coba Anda buktiin sendiri. Anda ketik hidrokloroquine di Google. Yang keluar tuh sebelumnya tuh banyak berita bagusnya, tapi setelah dokter ini menemukan cara mengumumkan kalau mereka berhasil menyembuhkan, bisa membuat pandemi ini berakhir lebih cepat. Oke. Masih lanjut. Jeda dulu. Jangan ngomong dulu, jangan ngomong. Bentar. Masih putus. Oke, lanjut. Dah. Gila, gak ada suara lagi, bangke. Udah harus closing statement ya. Udahlah. Beli gak ada denger terus ya. Wah, gila. Dah. Kayaknya tampak di Jerek mulai ngegas. Ini kayaknya Jerek bakal emosi sendiri sih. Soalnya klip beliau gak ada suaranya sama sekali ya. Tapi penonton udah turun 77.000. Ini udah lumayan gila kayak gini aja 77.000 dalam kondisi tengah malam. Pakai beda IG susah banget, Pak. Ini udah pakai IG ku, kalau pakai IG dia tambah parah soalnya. Iya. Soalnya hostnya dia udah pasti putus-putus lagi. Gokil. Coba kita tunggu lagi lah sekalian terakhir. Pelakunya adalah orang yang mengacaukan percakapan kita hari ini. Oke, ini tolong kawan-kawan catat semua. Oke. Terus. Lanjut tadi sampai ya itu apa jadi, kan tadi lagi sampai hidrokloroquine. Ya, itu hidrokloroquine disarankan oleh Bapak Jokowi, Donald Trump, beberapa presiden Jepang juga. Perdana Menteri Jepang. Jadi obat itu sebenarnya kalau menurut saya sih memang efektif, tapi karena tidak sesuai dengan skema elit global, tidak sesuai dengan rencana mereka, akhirnya obat itu ditarik. Bahkan sekarang dokter-dokter di Amerika dipersulit untuk memberi resep hidrokloroquine meskipun bukan untuk COVID. Jadi dokter-dokter di Amerika susah banget nyari hidrokloroquine sekarang. Dengar. Oke. Itu berarti yang mengendalikan algoritma kan Google. Google bekerja sama dengan Microsoft. Ya, jadi gini loh, kalau kamu mendalami konspirasi teori, kamu tuh nalar kita itu dilatih untuk mengumpulkan mempertemukan beberapa titik-titik. Karena kenapa? Kalau kebetulannya 1, 5, 7 kali, oke lah itu kebetulan kan. Tapi kalau kebetulannya itu sudah lebih dari rata-rata, itu berarti sudah ada polanya. Karena kebetulan itu dia tidak akan kebetulan lagi ketika sebuah kebetulan itu bukanlah kebetulan ketika ia secara matematika tidak mungkin. Secara matematika tidak masuk akal karena ada hukum probabilitas. Ya. Kalau secara hukum probability dia tuh sudah nggak masuk akal. Ini bukan kebetulan namanya. Dan ketika kamu dalami teori konspirasi, kamu cari informasi dari semua sisi, dari both side lah ya, dari
dari sisinya Bill Gates, terus dari sisinya misalnya orang-orang yang tidak setuju sama dia, kamu gali semua informasi itu, kamu akan mendapat jawaban yang itu aja. Tapi intinya saya ini adalah tidak memaksa orang langsung percaya teori konspirasi. Saya ingin agar kalian jangan percaya sama omongan saya. Juga jangan percaya sama mainstream media, jangan percaya sama Cipeng. Dengar hati kalian yang paling dalam itu. Lakukan riset kalian sendiri. Karena hati kita tuh susah dibohongin. Kita kadang-kadang ketipu sama sosok yang sopan, cantik atau ganteng di TV. Apapun yang meskipun itu kotoran, terdengar indah, ditelan nyari iri, tapi bener-bener nyari gitu loh. Jangan salah-salah, luangkan waktumu sehari 2 hari nyari informasi. Gak ada suaranya lagi, Bli. Iya. Iya, kayaknya habis ini itu, Bli, kesimpulan, Bli. Sumpah, ini udah dua akunmu udah. 2 akun 2 kali. Sengaja, Pak. Dengan skop aja. Iya. Ya, Iya, ini ini kan aneh nih. Ada live kayak gini nih, ini semakin membuktikan jika mereka kekuatan-kekuatan yang nggak kelihatan yang mengendalikan skema di balik COVID ini memang ada. Ini buktinya sekarang ini mereka tidak ingin orang-orang tahu kebenaran. Meskipun saya belum mengklaimnya sebagai kebenaran ya. Karena kalian harus cari sendiri, kalian riset sendiri. Jangan dengerin saya, jangan dengerin Cipeng, jangan dengerin mainstream media, jangan dengerin media manapun, cari informasi sendiri. tetap putus. Nggak bisa. Beneran, Bli, putus lagi, Bli. Lu ke rumah Sama dulu deh, teman-teman terus kalian caranya coba berkumpul, orang cari ini. informasi. Karena yang diserang memut Anjir, gue emosi sendiri. Kosong lagi, Bli, gak ada suaranya, Bli. Masya Allah. Bli, gue emosi, Bli. Balik rumah, Bli. Balik rumah. Waduh, game over, Lur. Gagal ini dah. Jadi gak seru ya kalau gak ada. Gak seru sih. Aduh, bajingan, Cuk. Nunggu lagi lah. Aduh, closing, Cuk. Malam, Pak. Hah? Mantap. Masih 77.000 nonton orang-orang. Tapi kalian tahu ada hal positif yang dari sini adalah terlepas orang kecewa, kita nggak berantem, kita nggak debat. Kalian lihat di Twitter, saya tadi barusan lihat di Twitter, orang-orang kecewa kok Jering sama Tirta nggak debat ya. Nah, kalian sekarang lihat narasinya kan, bahwa orang tuh lebih senang melihat kita berantem, narasi negatif, ya kan? Padahal kita di sini saling discuss, opini dia saya terima, dia menerima opini saya, tapi kalian lihat di Twitter. Kalian kalau nggak percaya, lihat di Twitter, nama saya trending nomor 8. Tapi ketika kalian lihat, semuanya kecewa, kenapa kok Tirta sama Jering nggak berantem, kenapa Tirta sama Jering nggak berdebat gitu loh. Karena Tirta kenapa nggak gitu-gitu doang, kenapa Tirta jarang ngomong, kenapa Tirta tidak seilmiah biasanya. Karena di sini saya mendengarkan, posisi saya komplain, benar nggak? Saya yang komplain gitu loh, tapi saya mendengarkan sisi itu, dan orang-orang malah kayak biasa, kayak kecewa, kenapa kok berantem. Nah, dari sini kalian tahu bahwa ternyata orang tuh lebih senang melihat kontroversi, dan orang lebih senang melihat narasi negatif dibandingkan narasi positif. Saya jujur setuju sama statement Jering untuk yang itu. Tapi untuk yang COVID itu kita harus aware ya. Kita nggak boleh takut, nggak apa-apa, tapi yang penting kita aware. Karena COVID itu bisa ada di mana saja, bisa di depan, bisa di belakang, karena itu emang real, dan Jering udah mengakui real. Cuman kalian jangan takut berlebihan, karena takut berlebihan bisa menurunkan imunitas. Dan kalian harus aware mengenai media-media yang menggiring ke arah negatif. Kalian harus cari sendiri, dan kita buat campaign tadi, Kuat Kita Bersinar. Terus intinya adalah tetap cuci tangan ya, tetap pakai masker, dan kita harus tunggu lagi ini. Tapi yang jelas kita tahu sendiri ini nggak bisa diterusin lagi ya, karena dari BJ-nya nggak tahu antara wifi tokonya atau emang dianya yang kenapa. Dan apakah suatu saat ini terakhir nih Devil Dice,
kayaknya saya nggak enak sih, soalnya tiap 5 menit ini putus-putus ini. Bener sih. Jadi ini bukti nih ya bahwa di Twitter aja nggak suka kita jawab. Oke, closing ya, closing. Blice. Apa closing ini Kak Noranya mulai khawatir, tunggu pulang kau. Closing. Iya. Closingnya adalah kalian riset sendiri. Jangan percaya apa omongan saya. Jangan percaya omongan mainstream media. Karena mainstream media itu mereka di dunia ini, di seluruh dunia ini, raksasa media itu cuma ada 5. Gitu loh. Kita pikir mereka tuh punya investor gede di belakangnya. Mereka tuh mengakomodir kepentingan pihak asing. Gantian aku yang hilang ya? Aku ada. Sumpah ya. Udah Mas dengar nggak? Masih dengar, aku masih dengar. Masih. Jadi media ini sudah jangan percaya media mainstream media, siapapun pembawa acara meskipun dia tuh cantik, ganteng, bersih, jangan percaya apapun omongan mereka 100% karena mereka itu sudah ditunggangi narasi global. Narasi global sekarang adalah untuk menakut-nakuti manusia sebanyak yang masuk rumah sakit agar kekacauan di mana-mana, agar what the fuck. Wah iya Pak. Wah Pak. Masih ada. Ayo berjuang terakhir. Teks. Halo Pak. Wah nggak ada suara. Tak ini deh.